Niken, selamat pagi. Ya, selamat pagi Reno. Ya, Niken bisa dijelaskan Anda saat ini berada di mana lokasi tepatnya dan bagaimana pantauan banjir di sana, Niken? Ya, Reno, sejauh mata memandang isinya hanya air. Izinkan saya membalik kamera sebentar. Nah, ini adalah kawasan di pertokoan yang ada di Ruko Grand Galaxy City, tepatnya di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Daerah ini sebenarnya bukan merupakan daerah yang sering banjir, karena banjir terakhir terjadi sekitar 5 tahun lalu kurang lebih, tapi itu pun tidak setinggi ini. Kali ini di mana titik saya berdiri, ini tinggi airnya sudah Niken, mencapai. mohon maaf saya potong. Ini mungkin kondisi posisi HP-nya bisa dihorizontalkan saja, Niken, Oh, baik, baik. supaya lebih. Oke. Oke, Nah, Niken, terima kasih. baik, Silakan maaf, maaf. dilanjut laporannya. Iya, saat ini saya berada di ruko pertokoan Grand Galaxy City dan titik tempat saya berdiri saat ini ketinggian airnya sekitar sepinggang orang dewasa atau sekitar kurang lebih 1 meter. Tapi dari tempat saya berdiri, Reno menuju ke lokasi istilahnya puncak banjir yang berada di depan gerbang masuk Grand Galaxy City yang berbatasan dengan Pondok Mitra Lestari, itu masih sekitar 500 meter. Saya sedang menuju ke sana dan di sana kabarnya ketinggian air itu sudah mencapai sekitar 1,2 hingga 1,5 meter. Artinya memang perumahan yang berada di seberang Grand Galaxy City atau di perumahan Pondok Mitra Lestari ini kondisinya saat ini terendam banjir cukup dalam. Dan memang di perumahan Grand Galaxy ini tadi sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa titik karena ini merupakan salah satu akses masuk utama. Jadi yang saat ini sedang Reno lihat ini merupakan jalan Boulevard Grand Galaxy. Ini salah satu akses masuk utama di mana perumahan Grand Galaxy ini ada sekitar kurang lebih 3 akses masuk. Jadi yang di sana area itu tuh dari arah Jati Asih, kemudian ada lagi akses masuk dari Jalan Raya Kalimalang dan satu lagi akses masuk dari Jalan Pekayon. Sementara saat ini akses masuk dari Jalan Raya Jati Asih tempat saya menuju sebentar lagi itu kondisinya tertutup total karena air cukup tinggi. Jadi yang di samping kanan kiri ini kalau bisa dilihat ini semuanya biasanya adalah pertokoan aktif yang dikunjungi warga dan yang biasanya pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas warga, kali ini benar-benar lumpuh karena terendam cukup tinggi, Reno. Niken, kalau saya lihat di sana, bagaimana tadi Anda memantau atau mengambil gambar di sekitar ruko, saya bisa lihat di situ sampai dengan sejauh ini apakah ini semua ruko tutup karena terdampak banjir ini semua atau bagaimana, Niken? Di sebelah kanan Anda, kalau jika Anda bisa pen ke sana. Nah, di sebelah kanan ini memang cukup menarik. Ini tidak hanya ruko, tapi di belakang area pertokoan ini ada satu pasar besar yang merupakan pasar yang menjadi tumpuan warga yang berada di sekitar Grand Galaxy City dan juga area sekitarnya. Jadi mulai dari wilayah Jati Asih, wilayah Kalimalang, dan Pekayon itu biasanya berbelanja di pasar yang lokasinya di belakang sini, Reno. Tapi saat ini memang benar-benar tertutup total karena tidak bisa diakses. Jadi mobil-mobil yang terparkir itu memang juga tidak bisa pindah. Saat ini hampir menutup ban tingginya. Kalau bisa zoom sedikit di area depan pasar Reno itu malah mobilnya sudah tertutup setengah badan mobil. Jadi sudah di atas ban. Oke, baik. Eh, Cukup parah visual yang kami dapatkan, teman-teman liputan MCTV dari Priska Niken yang merupakan warga Bekasi yang saat ini berada di Ruko Galaksi. Dan ini mengonfirmasi apa yang saya sampaikan di awal tadi bahwa banjir yang terjadi di Bekasi turut merendam puluhan mobil. Tadi bahwa bahkan Niken menjelaskan jalan terputus begitu ya, akses jalan terputus dan kami sambil menunggu perbaikan koneksi juga dari Priska Niken karena koneksi yang kami dapatkan di sini cukup eh, ada kendala, tetapi tadi setidaknya bisa bisa kami dapatkan sedikit visualisasinya, sedikit gambaran bahwa Sedikit. memang gambaran lokasi di Ruko Galaksi, puluhan mobil terendam, saudara, tidak bisa bergerak. Dan itu tidak hanya ruko-ruko tempat usaha saja, tapi juga ada beberapa hal lain di sana. Sampai saat ini pandangan mata saya tadi melihat berdasarkan visual yang kami dapatkan dari Niken, belum ada petugas entah itu dari BPBD atau dari pihak pemerintah terkait. Baik, mungkin bisa ditampilkan visual yang kami dapatkan dari Zoom Priska Niken, teman-teman.
Nah, Reno, itu Oke. di belakang adalah arah Pasar Segar Galaksi, jadi yang merupakan pasar yang menjadi lokasi utama masyarakat di sekitar daerah ini untuk berbelanja. Dan di sana banjirnya sudah cukup tinggi, kabarnya sampai sedada orang dewasa atau hampir 1,2 meter. Dan itu mobil-mobil yang terparkir di sana juga belum bisa dievakuasi karena saat ini lokasinya ketinggian air, maksudnya itu sudah mencapai setengah badan mobil. Ini menuju ke area depan sana, Reno, yang tadi saya bilang di pintu masuk Grand Galaxy itu saat ini memang sudah kami lihat juga ada beberapa tim SAR yang mencoba untuk mengevakuasi warga. Ini salah satunya. Kendaraan tim SAR hanya bisa berhenti sampai di belakang tadi karena area ini sudah tidak bisa terakses mobil. Jadi tim SAR sudah harus naik perahu karet untuk menuju ke lokasi persimpangan depan perumahan Grand Galaxy dengan perumahan Pondok Mitra Lestari untuk mengevakuasi warga yang ada di sana. Saya sempat tadi ngobrol sedikit bersama tim SAR dan mereka menyampaikan bahwa warga yang berada di Pondok Mitra Lestari itu memang butuh bantuan untuk dievakuasi karena rata-rata lantai satu rumahnya sudah terendam. Jadi mereka bertahan saat ini di lantai 2 tapi tidak bisa turun karena airnya sudah lebih dari 2 meter, Reno. Iya, Niken, kalau tadi kita lihat ini bisa Anda boleh sambil berjalan juga. Eh, Mobil-mobil yang terendam banjir tadi berarti no other option ya, nggak ada pilihan lain selain membiarkan di situ saja. Karena untuk mengevakuasinya pun juga cukup sulit sepertinya, Niken ya. Sayangnya sementara ini begitu. Jadi pemilik mobil ini tidak memiliki pilihan lain. Ini Hmm. seperti ini, mobil-mobilnya bahkan Reno sebenarnya ini cukup unik ya karena kalau caranya ketika naik mobil airnya mulai meninggi dan dia harus meninggalkan mobilnya di sini. Karena ini posisinya di tengah nih, bukan diparkir dengan proper gitu. Betul betul. Jadi ini mengindikasikan bahwa eh, kira-kira ya peristiwanya adalah ketika dia sedang berjalan, kemudian banjir semakin tinggi datang dan dia akan meninggalkan kendaraan di situ. Pantauan Anda di sana Niken, keamanannya gimana itu untuk mobil-mobil yang terendam banjir? Tidak ada pemilik yang menjaganya, mengawasinya? Mungkin karena ini areanya di dalam perumahan, tadi di titik Hmm. tempat air mulai naik, itu ada banyak juga petugas security yang berjaga-jaga. Jadi rasanya para warga-warga yang di sini tuh masih bisa meninggalkan mobilnya dengan cukup tenang gitu. Karena ini sedikit lagi, Rano, Hmm. saya juga sampai di area tempat parkir mobil. Yang menariknya juga, ini biasanya area yang dipakai warga untuk menitipkan mobil ketika misalnya hujan mulai turun. Tapi Oh, oke. Niken, bisa Anda sekarang area ini berikan terendam banjir. iya ya, Nah, bisa berikan sedikit gambaran, Niken, dari titik awal Anda berjalan tadi sampai di posisi ini, apakah ketinggiannya itu sama terus, semakin dalam atau bagaimana, Niken? Oke, baik. Kendala sinyal sepertinya, saudara, dengan teman kami, Priska Niken, di kawasan Ruko Galaksi yang saat ini Niken ini masih berjalan menuju lokasi parkir yang videonya tersebar di media sosial, puluhan mobil terendam. Bahkan tadi dikatakan mobil-mobil yang berada di Ruko Galaksi yang terendam ini tidak semuanya dalam kondisi terparkir secara proper begitu, tapi sepertinya karena banjir datang tiba-tiba dan terus meninggi, kemudian pemiliknya memilih untuk meninggalkan mobil tersebut. Tetapi tadi dikatakan oleh Niken bahwa untuk masalah keamanan, nah masalah keamanan ini menjadi hal yang menarik. Oke, baik, kami sudah kembali tersambung dengan Priska Niken. Semoga kondisi sinyalnya juga ini ya cukup membantu. Niken, seberapa jauh lagi Anda menuju ke lokasi parkirnya? Bisa disampaikan? nah ini Dan saya sudah posisi hampir HP dekat mungkin ke bisa ujung. horizontal, Niken? Oke, Baik, sudah terlihat dengan jelas? ya, silakan Niken. Iya. Ya, Reno, untuk menjelaskan yang sebelumnya. Jadi posisi air ketika baru masuk ke area banjir ini itu sekitar setinggi pinggang orang dewasa. Mhm. Nah, saat ini tingginya sudah mencapai hampir
hampir mencapai dada orang dewasa, jadi sekitar 1,2 meter. Berarti semakin dalam begitu ya, semakin Anda berjalan ini. Betul, semakin dalam. Dan di sini saya juga menemui semakin banyak tim SAR yang akan membantu mengevakuasi warga. Oke. Warga yang akan dievakuasi ini apakah yang berada di dalam ruko, rumah, atau bagaimana, Niken? Bisa Anda berikan gambarannya? Warga yang sedang dibantu di depan sana, sekitar 200 meter lagi, itu ada gerbang masuk persimpangan antara Grand Galaxy dan Pondok Mitra Lestari. Oke, baik. Jadi sambil menunggu Niken tiba di lokasi, saya akan memberikan gambaran. Ya, ini semakin dekat dengan perahu karetnya. Iya. Tim SAR ya, Niken ya. Dari Pondok Mitra Lestari. Iya, udah sempat evakuasi warga yang di Pondok Mitra Lestari. Karena kita keterbatasan pakai dayung, jadi memang di sana tinggi banget, Mas. Tinggi banget, Kak. Paling kalau mau ke sana tuh harus pakai mesin, Kak. Oh gitu, Ya, maksudnya harusnya deras. Deras banget, Kak. Oke, makasih. Ya, Reno tadi sempat berbincang dengan tim SAR yang akan mengevakuasi area Pondok Mitra Lestari, ternyata menemui kendala. Jadi arusnya di sana cukup deras. Dan ketinggian airnya juga tidak dapat tembus dengan perahu karet yang menggunakan dayung. Jadi harus menggunakan perahu yang bermesin, maksud Anda? Betul. Karena arusnya cukup deras, mereka sudah mencoba, tapi ternyata tersapu arus. Oh, oke, baik. Ini menjadi gambaran terkini, saudara, di informasi baru di Bekasi karena derasnya. Jadi tidak hanya sekedar tingginya saja banjir, tetapi juga derasnya arus banjir sehingga perahu karet yang menggunakan dayung pun tidak mempan untuk melakukan proses evakuasi dan dibutuhkan perahu karet yang menggunakan mesin. Niken, saya lihat Anda sudah tiba di lokasi parkir yang merendam beberapa mobil. Saya lihat ketinggiannya cukup dalam, Niken. Sambil tetap melaporkan, saya mohon Anda juga menjaga keselamatan Anda ya. Jadi bagaimana visual terkini di sana, Niken? Bisa Anda deskripsikan? Ini sepertinya tidak hanya beberapa, tapi ada puluhan diparkir di sini. Karena memang ini merupakan satu area parkir yang cukup besar, Reno, sehari-hari digunakan oleh warga yang tinggal di perumahan Grand Galaxy maupun Pondok Mitra Lestari. Jadi ini yang tadi saya ceritakan, biasanya jadi lokasi rescue. Kalau hujan mulai turun, warga kemudian memindahkan mobilnya ke area ini karena area ini dirasa cukup tinggi. Namun sayangnya pada hari ini ternyata ketinggian banjir di luar prediksi. Jadi mobil-mobil yang diparkir di sini akhirnya harus terendam banjir di pagi hari ini. Sebenarnya tadi malam itu hujan turun mulai dari sekitar jam 8 malam sampai kira-kira jam 2 pagi. Tapi intensitasnya memang besar sekali. Jadi terdengar sangat deras, beberapa kali petir menyambar. Jadi memang terdengar hujan yang sangat besar gitu, Reno. Oke, baik. Bisa dikatakan puluhan kendaraan, karena memang ini adalah salah satu lokasi, apa ya, bisa saya katakan lokasi jujukan parkir bagi warga sekitar untuk memarkir kendaraannya, karena dirasa lokasi ini cukup tinggi. Tetapi ternyata kenyataannya seperti yang kita lihat, tempat ini juga terendam banjir. Jadi bisa kita bayangkan, teman-teman liputan Amnesty TV, bagaimana kondisinya di sana. Setengah badan mobil, hampir 3/4-nya yang terendam ya. Banjir di sini. Tergantung jenis mobilnya sih. Kalau mobilnya cukup tinggi ya setengah 3/4, tapi kalau mobilnya cukup pendek begitu ya bisa saja keseluruhannya terendam. Niken, kalau selain mobil, apa yang Anda bisa sampaikan di sana? Kondisi ruko pada tutup atau seperti apa? Adakah aktivitas di sana? Pantauan Anda sejauh ini? Aktivitas yang paling menyita perhatian di sini itu adalah warga yang juga turut membantu proses evakuasi. Jadi ini saya menuju ke arah persimpangan di depan gerbang perumahan, di mana kita nanti bisa melihat bagaimana warga saling bantu untuk melakukan proses evakuasi warga yang tinggal di perumahan Pondok Mitra Lestari yang tadi banjirnya cukup tinggi itu, Reno. Oke. Berarti warga
bantu warga di sana ya yang terjadi saat ini di kawasan Galaksi Bekasi. Dan saat ini saya tidak melihat ada, ya memang ya karena lumpuh ini saya bisa katakan lumpuh untuk kondisi jalannya. Saya tidak melihat ada aktivitas lain selain upaya evakuasi dan juga memantau. Niken, di sana Anda mendapati ada tidak orang yang mencoba mengakses atau berada dekat dengan kendaraannya untuk mengambil sesuatu mungkin, atau tidak ada orang sama sekali di sana, Niken? Di sini tidak ada orang sama sekali yang berusaha untuk menyelamatkan mobilnya karena memang Nah, berjalan aja tadi saya mengalami kesulitan yang cukup ya karena harus menerjang arus air. Terus sepertinya juga ketika nanti pemilik mobil ini berhasil mencapai titik mobilnya, saya tidak yakin mobilnya bisa langsung digerakkan gitu karena memang pasti. ini seperti ini yang sekarang muncul di layar nih merendam hampir 3/4 badan mobil. Kalau sepeda Oh, motor terlihat sudah kelihatan spionnya aja, jadi bahkan sudah hampir terendam penuh. Oke, saya kalau tadi sejak Niken berjalan di komplek parkir ini sampai dengan ini sudah hampir selesai lokasi parkirnya ya. Saya bisa katakan 15-20 mobil bahkan mungkin lebih yang tadi baru saja Niken lewati terendam banjir ya di kawasan parkir ini. Niken, untuk sepeda motor ini posisinya di mana Niken? Bisa Anda sampaikan ini atau Sama, jadi tempat parkir ini itu oh adalah itu yang tempat terlihat parkir mobil. kelihatan spionnya saja itu ya motornya? Iya, ini sepeda motor, betul. Astaga, oke 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 oke. Nih, sampai ke arah sana ini sepeda motor. Di sebelah sana tadi paling ujung ada sepeda motor tapi sepertinya udah tidak terselamatkan sama sekali karena Saya sampai semakin ke hampir gagal belakang, melihat kalau itu sepeda motor itu ya. semakin ke belakang Stangnya. itu semakin agak tinggi. Betul ini. Nah, ini posisi saya berdiri ini nabrak sepeda motor nih, tapi sepeda motornya udah tidak terlihat. Oke 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 oke. Ini secara keseluruhan area parkir yang tadi. Nah, di belakang itu kalau terdengar teriakan-teriakan, Reno, itu Iya iya. warga berupaya untuk saling membantu, Mhm. menyelamatkan, dan sepertinya mengecek apakah masih ada yang butuh bantuan, karena saling berteriak gitu. Niken, itu perahu karet semua dari BPBD kemudian warga juga turut membantu atau bagaimana itu di sana kondisinya? Nah, sejauh yang saya temui itu ada 2 perahu karet tadi semuanya dari relawan. BPBD Oke. biasanya akan berfokus masuk ke dalam, di dalam perumahan di sana. Mhm. Hmm. Nah, itu yang banjirnya cukup tinggi. Itu masing-masing merendam rumah hingga hampir ketinggian 2 meter, Reno. Karena bentuknya Itu seperti perumahan apa nih kan? cekungan Bisa Pondok disampaikan lagi? Mitra Lestari. Pondok Mitra Lestari. Nah, Perumahan ini Pondok Mitra ya, Lestari ya, ini ketinggian sebelah banjir 2 kanan meter. kiri ini Jalan Raya Jati Asih. Hmm. Nah, ini warga yang tetap berupaya untuk pergi. Mau kemana? Mau kemana? Mau ujian? Ujian di mana? Oh, terus mau ke sana? Gimana Mbak ngelewatinnya? Dalam nggak sih, Pak? Ini ada 3 siswi Reno yang akan mengikuti ujian, jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap berupaya untuk melewati genangan air untuk keluar dari area Grand Galaxy ini. Niken, berarti kalau saya melihat visual Anda saat ini relatif mulai mendangkal lagi ya dibandingkan dengan lokasi parkir tadi ya Niken ya? Betul, karena ini jalannya sebenarnya agak naik gitu di perempatan ini. Tapi seperti yang tadi Hmm. disampaikan, begitu masuk perumahan itu dia cekung lagi lokasinya. Oke oke oke. Nah, itu terlihat di ujung sana, itu Jalan Jati Asih, Reno. Sepertinya Mhm. di mana air sudah mulai menurun. Kita lihat Mhm. ada mobil bantuan, ada ambulans juga di sana, dan ada warga yang juga siap membantu evakuasi. Mobil bantuan itu dari pihak BPBD untuk mengevakuasi atau Nah, penyaluran bantuan logistik? sayangnya dari sini tidak terlihat jelas. Oke oke oke. Saya hanya bisa lihat Baik. lampu sirenenya saja.
Oke, Anda juga tidak perlu ke sana juga, Niken ya. Eh, Oke, jadi sejauh ini sejak tadi titik awal Anda berdiri melaporkan sampai dengan lokasi saat ini, eh, apa langkah atau upaya yang Anda lihat untuk bisa menanggulangi banjir ini selain evakuasi, Niken? Nah, saat ini banjir ini sepertinya disebabkan ini belum terverifikasi ya Reno, disebabkan Ya, karena ya. intensitas curah hujan semalam yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi area persimpangan antara Pondok Mitra Lestari dengan Grand Galaxy City ini memang selama Hmm. ini dikenal sebagai wilayah yang rawan banjir. Tapi banjir terakhir itu terjadi di tahun 2020 lalu. Jadi artinya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu dan kira-kira di tahun baru waktu itu banjir setinggi ini terjadi. Jadi setelah 5 tahun kemudian ini baru terjadi lagi dan itu Reno di dalam terlihat ada perahu karet. Nah yang itu kalau dari seragamnya sepertinya BPBD. Ini menyelamatkan sandal isinya ternyata. Oke. Jadi saya masih mencoba bertemu dengan pihak pemerintah daerah, misalnya kalau saya melihat untuk menanyakan apa saja langkah-langkah yang saat ini sedang dipercepat supaya warga yang terjebak di dalam maupun warga yang aktivitasnya terhambat di sekitar perumahan ini kembali bisa beraktivitas dengan normal. Oke. Niken, tadi Anda katakan banjir terakhir kali ini kan terjadi pada tahun 2020 begitu ya, yang kurang lebih tingkat keparahannya sama dengan saat ini. Kalau berangkat dari pengalaman 2020, itu butuh waktu berapa lama, berapa jam, berapa hari untuk surut? Nah, ketika 2020 itu kalau kita kembali sedikit mengingat, itu kan terjadi di sekitar masa tahun baru, Reno. Dan kala Betul. itu curah hujan itu terjadi tidak hanya 1 hari. Jadi kalau nggak salah, sekitar 1 sampai 2 hari hujan itu terus berlangsung, sehingga Mhm. pola penanganannya dengan seluruh cara maksimal itu tetap membutuhkan waktu beberapa hari sampai akhirnya masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Jadi mari kita berdoa saja supaya hujan yang lebat sekali cukup semalam. Jadi hari ini matahari bersinar dengan terik sehingga proses evakuasi, proses penanggulangan banjir, proses pengendalian air ini juga bisa dilakukan dengan maksimal oleh pihak-pihak yang berwajib, Reno. Tapi Kalau melihat, sayangnya sekarang ini jam iya, berapa, Reno? sekarang ini sudah jam 10.02 WIB. Sekarang ini posisinya mendung di galaksi nih. Jadi kalau kita lihat matahari Oh, tidak bersinar seterik biasanya. Jadi hmm. semoga saja ini mendung aja tapi tidak turun hujan. Niken, bisa Anda berikan gambaran. Tadi Anda katakan bahwa ini sudah langganan banjir. Memangnya jarak berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilo, ada mungkin sungai, bendungan, atau apapun di sekitar perumahan ini? Sebenarnya ada sejumlah tanggul di sekitar area Bekasi ini. Lokasi Oke. persisnya saya kurang yakin, tapi Mhm. di daerah Jati Asih ke sana itu ada satu tanggul dan di area Kemang Pratama yang artinya di belakang sana itu juga ada satu tanggul lagi. Maaf, di sebelah kanan ada satu tanggul, di sebelah kiri Kemang Pratama sebelah sana itu juga ada satu tanggul lagi. Itu paling tidak dua tanggul yang saya tahu. Tapi dari informasi lewat WhatsApp group, sekali lagi ini belum terkonfirmasi yang beredar, dari WhatsApp grup warga yang ada di sekitar sini, kedua tanggul tersebut tadi pagi jebol, Reno, sehingga airnya tidak dapat ditampung Oh, dan mengakibatkan banjir yang cukup tinggi ini. Mungkin nanti bisa dibantu mengonfirmasi ke area-area terdekat di sana apa benar kondisi tanggulnya memang jebol gitu, karena itu informasi di grup WhatsApp yang menyampaikan bahwa tanggul Kemang Pratama jebol, tanggul di Jati Asih jebol. Jadi sehingga air di sini hujannya sudah berhenti tapi ketinggiannya semakin bertambah. oke. Tanggul di Kemang Pratama dan tanggul di Jati Asih ya, yang diduga jebol sehingga ini diduga juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di kawasan Galaksi Bekasi ini ya, Niken ya. Oke, Niken, jaraknya Betul, tanggul Reno. dua tanggul ini, tanggul Kemang Pratama dan tanggul Jati Asih, jaraknya berapa jauh dari titik lokasi Anda saat ini? Kira-kira saja. Kalau dari sini tanggul terdekat itu mungkin sekitar 1 sampai 2 kilometer di arah sana. Hmm, oke, oke. Baik.
Jaraknya antara 1 sampai dengan 2 kilometer, Tanggul Kemang Pratama dan Tanggul Jati Asih di sekitar Galaksi Bekasi yang menyebabkan banjirnya semakin parah seperti saat ini. Niken, sementara demikian, terima kasih untuk informasinya.